Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pertemuan yang kali ini kita mau membahas tentang kuartil, desil, dan persentil untuk data tunggal. Materi kelas 12. Oke, yang pertama yaitu kuartil adalah nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian yang sama. Jadi kuartil itu adalah 1/4, 4 bagian ya. Di sini ada data tunggal dari 1 sampai 11. Syarat ya, ingat data harus urut. Kemudian dalam data ini dia sudah terbagi ke dalam 4 bagian yang sama, yaitu 25%. Dalam kuartil ada 3 jenis. Yang pertama, kuartil bawah yaitu Q1, kuartil tengah atau median adalah Q2, dan kuartil atas adalah Q3. Rumusnya untuk letak kuartil ke I sama dengan I/4 dikali N plus 1. Dengan I adalah 1, 2, dan 3, kemudian N adalah banyaknya data. Kemudian dalam kuartil itu ada yang namanya jangkauan interkuartil. Sama dengan kuartil atas, Q3 dikurangi dengan Q1. Lalu, kemudian, sebentar. Kemudian desil. Desil adalah nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian. Sama seperti kuartil, bedanya adalah kalau kuartil itu 1/4, kalau desil itu 1/10. Jadi dia membagi 10 bagian yang sama besar. Di sini adalah 10%. Syaratnya sama-sama data harus urut. Rumusnya dilambangkan dengan letak data desil ke I. D itu desil sama dengan I/10 kali N plus 1. Karena desil ini adalah 10, maka I-nya adalah 1 sampai 9. Dengan N juga sama banyaknya data. Sampai sini dulu, paham? Bedanya hanya itu, yang kuartil 1/4, yang desil 1/10. Itu ya. Kemudian di kuartil, di persentil, maaf. Di persentil ini nilai atau angka yang membagi data menjadi 100 bagian. Jadi dia adalah 1/100. Jadi jika ada data, maka dia dibagi menjadi 100 bagian yang sama-sama. Rumusnya apa? Rumusnya juga sama seperti kuartil dan desil tadi. Bedanya hanya di pernya. Ya. Yang kuartil adalah 1/4, desil 1/10, persentil 1/100. Karena 1/100, maka I-nya adalah 1 sampai dengan 99. Kemudian kita masuk ke contoh. Nah, contoh ini akan Ibu terangkan secara langsung ya, melalui kertas. Kita bahas secara langsung. Baik, sekarang kita mau bahas contoh yang pertama. Yang pertama itu terdapat sebuah data 60, 65, 65, 70, 3 kali, kemudian 40, 45, 50, dan 55. Ingat ya, di dalam desil, kuartil, sama persentil itu data harus diurutkan terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat dari soalnya ini, datanya ini belum urut. Jadi kita harus urutkan dulu sebagai syarat utamanya. Nah, urutkan yang terkecil berapa ini?
40 ya, 40, kemudian 45, 50, 55, terus 60, kemudian 65 dan 70. Nah, setelah diurutkan seperti ini, kemudian kita analisis N. N itu banyaknya data. Sekarang kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti N-nya adalah 11. Kemudian di soal A, tentukan kuartil bawah dan atas. A adalah kuartil bawah dan atas. Oke, kuartil bawah dan atas itu sama aja Q1 dan Q3. Sekarang kita cari Q1 nya dulu. Letak Q1. Rumusnya gimana? Kuartil itu seperempat. Berarti I per 4 dikalikan N plus 1. I itu adalah data ke berapa yang ditanyakan, kuartil ke berapa, yaitu ke 1, karena kuartil bawah, berarti I nya adalah 1. 1 per 4, N nya berapa tadi? 11 ditambah 1 sama dengan 1/4 dikalikan 12. Tinggal kita coret saja. 12 dapat 3. Jadi hasilnya adalah 3. Ingat ya, ini belum hasil akhir. Di sini masih ada kata letak. Berarti letak kuartil bawah itu ada di data ke 3. Jadi letak kuartil bawah itu ada di data ke 3. Sekarang kita lihat data ketiga dari yang sudah kita urutkan tadi menunjuk ke angka berapa? 1, 2, 3. Berarti Q1 atau kuartil bawahnya adalah 45. Oke, sampai sini paham? Nah, oke, terus kita lanjutkan ke kuartil atas. Kuartil atas adalah Q3. Sekarang kita cari letaknya. Letak Q3 sama dengan I-nya berarti 3 per 4 N plus 1 berapa tadi? 12. Datanya 11 ditambah 1 berarti 12. Kita coret-coret lagi, dapat 3 lagi. 3 kalikan 3 9. Maka letak Q3 ada di data ke 9. Menunjukkan angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kuartil atasnya adalah 70. Nah, seperti ini. Gampang ya. Oke, yang ditanyakan dulu. Oke, baik, kalau tidak ada, sekarang kita langsung ke soal yang B. Tentukan desil ke 5. Desil tadi seberberapa? 1/10 ya. Desil itu 1/10. Kuartil tadi maaf ya, barusan ada sedikit kendala jaringan. Sekarang kita lanjutkan kembali. Letak desil ke-5. Rumusnya adalah I per 10 dikali N plus 1. Nya 5 per 10. N nya berapa tadi? 11 ditambah 1 berarti 12.
Ini kita coret yang ini dengan yang ini dapat 2, terus 2 dengan 12 dapat 6. Tapi letak desil kelima adalah di data ke-6. Letak desil kelima ada di data ke-6. Sekarang kita cek data ke-6 itu menunjukkan angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dia di angka 60. Ini desil kelima adalah 60. Sama dengan yang kuartil, bedanya hanya per 10 dan per 4. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke poin yang C, yaitu persentil ke 20. Letak persentil ke 20 adalah rumusnya gimana? Sama kan? Sama. Bedanya hanya persentil itu 100 dikali n plus 1. Ini adalah 20 per 100 n plus 1. Tapi berapa? 12. 20 dicoret dengan 100 dapat 5. 12 bagi 5 tidak bisa. Hasilnya koma berapa? 12 bagi 5 2,4. Nah, tadi bilangan yang tadi bisa bulat, jadi kita bisa langsung menentukan letaknya di mana. Sekarang hasilnya itu koma. Jadi caranya adalah letak P20 itu berada di data ke-2. Jadi X ini dibacanya data kedua ditambah di sini ada koma 4, berarti 0,4. 4-nya ini kan di belakang koma, 2-nya ada di sini, terus tinggal 0,4 dikalikan dengan data ketiga dikurangi dengan data kedua. Nah, seperti ini ya rumusnya. Terus kita cek data kedua itu berapa? 40 ditambah 0,4. S3 nya berapa? 45 dikurangi dengan S2 40 sama dengan 40 ditambah 0,4. 45 dikurangi 40 berapa? 5. 40 ditambah 0,4 dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 2. Tapi persentil ke-20 adalah 40. Nah, seperti ini. Kalau bilangannya bulat, langsung saja ambil dari data yang sudah diurutkan. Tapi kalau datanya itu letaknya koma, berarti caranya seperti ini ya. Dicatat, jangan sampai lupa. Oke. Dari contoh yang nomor 1 ini dulu, apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup paham? Baik, untuk yang nomor 2 ini silahkan untuk latihan anak-anak ya secara langsung. Bukan, kalau misalkan belum paham, tanyakan aja ke ibu. Begitu ya. Oke. Nah, untuk contoh yang kedua tadi, silahkan anak-anak kerjakan sebagai tugas latihan. Jangan lupa dikumpulkan, terus jangan lupa juga presensi ya di Google Classroom. Kemudian materi juga jangan lupa di-download. Jangan lupa terus jaga kesehatan. Sebelum pembelajaran ini diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat dan tetap setia pada proses. Terima kasih.